Pintar atur uang bulanan dan masa depan sangat penting loh sahabat Nova. Nah, ini ada takaran pas komposisi pengeluaran bulanan. Tapi sebelum itu, like dulu video ini dan jangan lupa subscribe YouTube channel Nova. Untuk bisa pintar atur uang, kita memang harus tahu loh takaran pas komposisi pengeluaran bulanan kita sahabat Nova. Nah, ada pembagian dengan sistem 40 20 30 10 yang dalam pengeluaran per bulan sudah sangat ideal buat kita lakukan. Seperti apa sih sebenarnya pembagian itu? Yuk kita bahas lebih detail. 40 yang dimaksud merupakan 40% komposisi pengeluaran bulanan sahabat Nova untuk kebutuhan rutinitas. Kebutuhan rutinitas ini dapat berupa untuk belanja sembako, alat mandi, transportasi, tagihan listrik dan air, biaya sekolah, bahkan biaya kontrakan sahabat Nova. Nah, ini jangan sampai tidak terpenuhi ya sahabat Nova. 20 yang dimaksud merupakan 20% pengeluaran bulanan sahabat Nova untuk kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi yang dimaksud bisa seperti shopping, hangout, pulsa dan kuota smartphone, ke salon, dan melakukan hobi-hobi sahabat Nova. Usahakan untuk tidak lebih dari 20% ya sahabat Nova, karena banyak nih yang terjebak boros di kebutuhan pribadi ini. Jangan-jangan kebutuhan tersebut tidak terlalu sahabat Nova butuhkan. 30 yang dimaksud adalah 30% pengeluaran sahabat Nova untuk cicilan. Misalnya jika sahabat Nova punya KPR, utang properti lain, utang modal bisnis, atau utang konsumtif. Nah, sahabat Nova juga harus tahu berapa jumlah 30% dari pendapatan sahabat Nova. Sehingga jangan sampai utang-utang sahabat Nova melebihi 30% dari pendapatan itu. Yang terakhir, meski yang paling kecil, tapi ini paling sering diabaikan, yaitu 10% untuk tabungan dan investasi. Maksud dari 10% tabungan dan investasi ini bisa berupa dana darurat, tabungan pendidikan, tabungan liburan, investasi reksadana, atau mungkin investasi emas. Nah, pada bagian ini sebenarnya sangat penting untuk dibahas, namun malah paling sering diabaikan loh sahabat Nova. Dana darurat yang dimaksud adalah sejumlah dana yang khusus sahabat Nova alokasikan dan dipakai ketika mengalami situasi darurat. Misalnya anak sakit, mengalami kecelakaan, atau mungkin sahabat Nova harus berhenti dari pekerjaan. Nah, idealnya pos dana ini diisi minimal 10% dari pendapatan tiap bulan sahabat Nova ya. Kalau misalnya pendapatan sahabat Nova 10 juta, berarti dana daruratnya harus 1 juta. Makin besar tentu makin baik, tapi sahabat Nova harus tetap melihat keseimbangan dana dengan pos lainnya ya. Nah, selain sistem 40 20 30 10 yang bisa sahabat Nova terapkan ini, sahabat Nova juga harus lakukan financial check up per tahunnya. Sahabat Nova harus cek jika cash flow positif, maka sahabat Nova bisa melanjutkan sistem ini. Namun, jika cash flow negatif, sahabat Nova harus melakukan evaluasi tiap posnya lagi. Kalaupun sahabat Nova ingin melakukan perubahan, pastikan hanya di pos tabungan dan investasi saja yang besarannya boleh naik. Lainnya tidak boleh ya sahabat Nova. Dan penting untuk sahabat Nova untuk memiliki asuransi. Ada beberapa asuransi yang wajib sahabat Nova miliki. Misalnya asuransi kesehatan minimal BPJS kelas 3 dan asuransi jiwa dan juga asuransi pendidikan. Asuransi tambahan lain bisa perlahan dibeli setelah kondisi keuangan sahabat Nova perlahan-lahan mulai terbangun dan stabil. Nah, kuncinya tadi ada di dana darurat.